Konsep Vedic Astrology dan filsafat atau ilmu Jawa itu sebenarnya hampir sama atau mirip. Karena di sini manusia dipandang sebagai spiritual being yang ada di dalam raga. Inti dari manusia adalah spirit. Untuk bisa bertahan hidup di bumi, maka spiritual being yang memperoleh raga ini memerlukan 5 elemen dasar. Yang pertama adalah tanah, kemudian air, api, udara, dan yang kelima adalah ether. Apakah ether itu? Ether adalah space, ruang hampa, atau kalau di Jawa disebut dengan suwung. Konsep ini mirip dengan yang ada di Jawa, yaitu sedulur papat kalimo pancer. Jadi 4 elemen dasar itu kemudian ada di tengah yang mengendalikan keempat elemen itu yang disebut pancer. Nah, pancer ini adalah ether dalam Vedic Astrology. Kelima elemen dasar itu kemudian dikaitkan dengan 5 planet yang menguasainya. 5 planet itu ada di sistem tata surya: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Mengapa bumi tidak disertakan di sini? Karena bumi diibaratkan adalah tubuh kita ini. Sebelum saya membahas kelima planet ini secara lebih mendetail satu persatu dan bagaimana kaitannya dalam kehidupan kita, saya akan membahas kelima-limanya secara umum terlebih dahulu sebagai overview. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai matahari dan bulan. Matahari merupakan jiwa manusia, jadi ini merupakan percikan cahaya Tuhan itu sendiri. Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Jiwa manusia itu atau matahari tidak pernah mati. Bahkan ketika manusia sedang tidak melakukan aktivitas fisik yang berarti, sedang diam, sedang beristirahat, atau bahkan sedang tidur, matahari atau jiwa manusia terus aktif bekerja, dan disinilah peran dari bulan. Bulan hadir dalam diri manusia melalui alam pikirannya, melalui kesadaran maupun alam bawah sadar manusia. Jadi bulan juga mewakili emosi, intuisi, dan mimpi-mimpi. Sebagai spiritual being yang hidup di dunia materi, kemudian manusia secara instinktif belajar untuk memanipulasi dunia materi ini untuk keberlangsungan hidupnya. Disinilah peran dari planet Merkurius. Merkurius mewakili elemen tanah. Jika bulan mewakili alam pikir secara umum, maka Merkurius lebih spesifik lagi. Ia mewakili logika atau intelektualitas manusia. Jadi di sini sudah ada unsur yang mendiskriminasi satu hal dengan hal yang dalam menjalani kehidupannya di dunia materi ini, manusia kemudian juga belajar untuk bagaimana caranya dia memiliki sense of security. Dia akan cenderung melakukan hal-hal yang membuat hatinya senang dan gembira dan bersemangat. Disitulah yang disebut passion. Dan passion ini dikontrol oleh planet Venus. Venus memiliki elemen air. Dengan banyaknya keinginan yang ada di dalam diri manusia, maka manusia memerlukan energi penggerak untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Disinilah peran dari planet Mars yang mewakili elemen api. Ini merupakan api yang ada di dalam diri manusia yang menciptakan keberanian untuk melakukan tindakan. Namun ternyata manusia juga belajar bahwa dalam kehidupan ragawi dan materi ini tidak semua keinginannya bisa terwujud. Maka disinilah timbul rasa kecewa, rasa tidak percaya diri, rasa pesimis, karena kegagalan-kegagalan yang manusia hadapi. Inilah peran dari planet Saturnus. Planet Saturnus mewakili elemen udara. Namun ketika manusia bisa memandang pengalaman-pengalaman pahit sebagai guru terbaik dalam kehidupannya dan justru menjadikannya pribadi yang lebih baik lagi, disitulah peran dari planet Jupiter. Jupiter mewakili elemen ether atau suwung. Ether merupakan kondisi abstrak yang memungkinkan manusia bisa bangkit dari keterpurukan. Bayangkan seperti burung phoenix yang terbakar di api yang berkobar-kobar tapi bisa hidup kembali dan terbang tinggi. Baiklah, demikian overview saya mengenai 5 planet yang mewakili 5 elemen yang ada di semesta yang juga ada di dalam diri manusia. Berikutnya nanti saya akan bahas planet-planet ini satu persatu dan bagaimana miripnya konsep 5 elemen ini dengan yang ada di Jawa. Bagaimana hadirnya elemen-elemen tersebut dalam kehidupan kita. Sampai jumpa.